Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefana Jonas Mandagi dengan NIM 2507 11010363. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video dari Menara Arisendau dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu saya akan membahas tentang bagian dari materi kelompok 6, yaitu tentang partai politik dan penyelenggara pemilu. Jadi apa sih itu partai politik? Secara umum, partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh warga negara secara sukarela dengan tujuan memperjuangkan kepentingan politik, mengambil bagian dalam pemilihan umum, dan menempatkan kadernya di jabatan politik. Jadi, partai politik itu nantinya akan menempatkan kadernya di jabatan politik yang nantinya akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan akan bertugas mewadahi aspirasi rakyat dan mewakili aspirasi rakyat dari para masyarakat Indonesia. Kita masuk pada tujuan dari partai politik. Yang pertama yaitu mewadahi aspirasi rakyat. Yang kedua, merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Dan yang ketiga, mewujudkan cita-cita nasional. Dan yang terakhir, membina kehidupan demokrasi. Dan kita masuk pada fungsi partai politik itu sendiri. Yang pertama, sebagai sarana rekrutmen politik daerah dan lainnya. Yang kedua, sebagai pendidikan atau pendidik politik. Dan yang ketiga, sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan. Yang keempat, sebagai pengatur konflik secara demokratis. Yang kelima, sebagai partisipasi politik. Dan yang terakhir, sebagai kontrol dan pengawasan pemerintah. Dan kita masuk pada contoh partai politik yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang biasa disingkat dengan PDIP. Yang kedua ada Partai Golongan Karya atau yang bisa disingkat dengan Golkar. Dan yang ketiga ada Partai Gerakan Indonesia Raya yang juga bisa disingkat dengan Gerindra. Dan yang terakhir ada Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kita masuk pada penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu di Indonesia itu sendiri ada 3 lembaga, yaitu yang pertama ada Komisi Pemilihan Umum atau yang bisa disebut dengan KPU. Yang kedua ada Badan Pengawas Pemilu atau yang bisa disingkat dengan Bawaslu. Dan yang terakhir ada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Saya akan menjelaskan mulai dari Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pendaftaran peserta, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Jadi Komisi Pemilihan Umum ini yang bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu mulai dari awal, mulai dari perencanaan, pendaftaran peserta sampai nanti pada penetapan hasil pemilu. Yang kedua yaitu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, berfungsi mengawasi jalannya pemilu agar berlangsung jujur dan adil serta menangani pelanggaran pemilu. Jadi Bawaslu ini bertugas ketika ada masalah atau pelanggaran yang terjadi dalam pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu nantinya akan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu. Dan yang terakhir yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Lembaga ini bertugas menjaga kode etik penyelenggara pemilu dan memeriksa serta memutus dugaan pelanggaran etik oleh anggota KPU dan Bawaslu. Jadi DKPP ini sendiri bertugas menjaga kode etik oleh anggota KPU dan Bawaslu. Jadi misalnya kalau anggota KPU dan Bawaslu melakukan pelanggaran atau pelanggaran kode etik nantinya akan ditangani atau ditangani oleh DKPP itu sendiri. Ketiga, lembaga ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menjamin pemilu yang demokratis di Indonesia. Tambahan. Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Nah, aturan ini mengatur seluruh proses pemilu, mulai dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, hingga DPRD. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mengatur tugas lembaga penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Perubahan terbaru dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan wilayah dan kebutuhan teknis pemilu, termasuk penambahan daerah otonomi baru di Papua dan penyesuaian jumlah kursi perwakilan.
Dengan adanya pembaruan ini, pemerintah berharap pelaksanaan pemilu menjadi lebih tertib, demokratis, dan mampu menjamin hak pilih masyarakat secara adil. Sekian video dari saya, terima kasih.